Ada orang Kristen mengatakan, bahwa hidup di bawah hukum Taurat itu sangatlah berat. Tidak ada satupun manusia yang bisa hidup di bawah hukum Taurat. Karena itulah Yesus merubahnya menjadi hidup di bawah hukum kasih. Padahal Yesus tidak pernah membawa hukum kasih. Yang nyata di bawah Yesus adalah hukum Taurat. Karena mulut Yesus sendiri yang mengatakan di dalam Matius 23 nomor 9, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Jangan pula kau sebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Tetapi apa yang kita lihat? Hanya satu-satunya Bapa, kata Yesus. Tapi 1 Korintus 4 nomor 15, ada yang mengaku Bapa. Siapa dia? Paulus, Pak. Ini yang saya katakan, apakah ini jalan lurus ini? Dari sini aja sudah kita bisa tahu, jalannya Yesus itu sudah dibengkokkan. Dia dibengkokkan, terlalu jauh dia dibengkokkan. Tadinya hanya menyembah kepada Allah, jangan ada ilah lain. Kemudian hukum Taurat itu ada hukum yang dibawa oleh Bapa, oleh Allah. Kemudian ada hukum baru. Terkutuklah dia yang tidak mendengarkan Injil yang kami bawa. Galatia 1 nomor 8. Hebat kan? Saya tertarik dengan Islam itu jalan yang lurus. Iya. Yang disebut jalan yang lurus, Islamnya atau Qurannya atau Muhammadnya atau Allahnya, bro. Iya, bagus. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi kalau dikatakan jalan yang lurus itu adalah semua aspek yang kemudian yang menjadi apa yang ditekankan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Itulah yang dikatakan jalan yang lurus. Barang siapa yang kemudian mengikuti apa yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim dan hadis sahihah, maka orang itu akan dikatakan jalan yang lurus. Makanya dikatakan dalam ayat yang tadi ya, Qul in kuntum tuhibbunallah. Nah, lalu kemudian Al-Quran mengatakan, wa innaka latahdi ila siratul mustaqim. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing, mengajarkan manusia kepada jalan yang lurus itu. Makanya muara kami, Bang Herdi, muara kami di dalam kehidupan kami beragama, identitas Muslim itu tidak bisa terlepas dari mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Tuhannya Yesus itu sebagai satu-satunya Tuhan. Karena itu yang diajarkan Islam. Wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Tuhan kami sama dan Yesus itu adalah nabi bagi kami. Silakan. Jadi gini ya. Bro sudah mengatakan Islam itu jalan yang lurus ya. Analoginya gini ya, kita punya jalan pemahaman jalan lurus. Jalan lurus untuk mencapai surga ya. Benar gak? Betul. Jalan lurusnya yaitu surga ya. Nah, yeah. Lalu kalau Islam itu lurus, Islam itu agama jalannya lurus, Muhammad itu lurus, Allah lurus, ngapain belok ke neraka, bro? Bisa nggak dijelaskan? Nah, itulah yang dikatakan. Makanya di Al-Fatihah tadi kan dijelaskan. Pak Jul ini tidak, Pak Jul. Apa yang saya katakan tadi. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus itu. Bimbing kami ke jalan lurus itu. Bukan jalan orang-orang yang bukan pula jalan orang yang sesat. Nah, orang yang kemudian mengikuti jalan orang yang dimurkai inilah yang kemudian tidak berada pada jalan yang lurus. Orang yang tidak berada pada jalan yang lurus, kenapa? Ya itu lagi live itu di TikTok itu. Oh, ya. Orang yang kemudian berada dalam jalan yang sesat, tempatnya di neraka. Tapi orang yang diberikan an'amta alaihim, nikmat keselamatan, nikmat kebenaran kepadanya, tempatnya jelas itu adalah di jannah, di surga, gitu. Jadi pertanyaan tadi dari saudara Adrion terkait dengan Al-Quranul Karim, ya, bahwa apakah Al-Quran itu merupakan satu tambahan yang bukan merupakan wahyu Allah. Logika sederhananya gini, kenapa ini dikatakan sebagai bukan wahyu? Karena adanya pernyataan di dalam Al-Fatihah, surah Al-Fatihah ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Ya.
Nah, yang dipertanyakan kemudian adalah, apakah kemudian kalau ada perkataan meminta, tunjukilah kami jalan yang lurus, itu berarti bahwasanya ini adalah bukan firman Allah. Oh, itu masalahnya. Iya. Gitu Bang Handi. Sementara Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Itu jelas itu. Kemudian di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan dalam surah Asy-Syura, di situ jelas dikatakan wa innaka latahdi ila siratul mustaqim. Engkau diberi tugas untuk membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Dengan cara apa kemudian? Dengan diberi wahyu. Salah satu dari wahyu itu tadi, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa bisa kayak begitu? Karena Allah sudah memberi ruang kepada iblis untuk kemudian menggoda anak keturunan Adam. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyina lahum. Karena engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat, maka pasti aku akan menyeret semua anak keturunan Adam agar ia menganggap semua yang merupakan mukjizat kesesatan, segala sesuatu yang kemungkaran itu dianggap sebagai sesuatu yang indah. Jadi hal-hal yang sifatnya pelanggaran terhadap pencipta langit dan bumi itu dianggap indah. Misalnya khamar, berzina, judi, itu dianggap sesuatu yang indah bagi mereka yang disesatkan. Dan kata iblis, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Aku akan menyesatkan mereka semua. Wali ugwiyannahum ajma'in. Ku sesatkan, ku seret mereka, ku tutup mata dan kuping mereka semuanya dari kebenaran. Sesatkan mereka. Sama yang dituliskan di dalam Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Sama. Berarti iblis ini memang selama keturunan Adam ada di atas muka bumi, maka selama itu juga dia akan menghancurkan keturunan Adam itu. Dengan cara apa? Membisikkan hal-hal yang buruk, membisikkan hal-hal yang baik. Ya, padahal manfaatnya akibatnya adalah hal yang buruk. Ini yang dikatakan. Makanya umat Islam itu mengunci itu semua dengan berdoa kepada Allah melalui pengajaran ihdinas siratal mustaqim. Kita diminta untuk berlindung kepada Allah agar diberi selalu petunjuk ke jalan yang lurus. Jalan yang mana itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan kepada mereka. Nah, kalau dikatakan, tapi kok di situ berdoa? Ya sama. Kalau dikatakan, ya Bapa, berikanlah makanan kami, kuduskanlah namamu. Apakah itu berarti ini bukan firman Tuhan? Mau tidak mereka mengakui bahwa itu bukan firman Tuhan? Doa Bapa kami, mau tidak dia mengakui bahwa itu bukan firman Tuhan? Tentu tidak. Nah, analogi sederhananya begini. Manusia itu pada dasarnya adalah tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Kepada mereka yang tidak pernah datang Nabi, kepada mereka yang tidak pernah datang Rasul, kepada mereka tidak ada ayat-ayat kitab suci, mereka tidak mengetahui menyembah kepada siapa. Tapi mereka tahu bahwa pencipta itu ada. Mereka tahu pencipta itu ada. Nah, sama ketika seorang bayi lahir, dia akan diajarin oleh ibunya untuk memanggil dirinya dengan sebutan apa? Ibu. Dengan cara apa ibu ini mengajarkan bayinya memanggil ibu kepada dirinya? Ibu. Ayo sayang, panggil ibu. Ibu. Jadi sang ibu yang mengajari anaknya untuk memanggil dirinya dengan sebutan ibu. Allah pencipta langit dan bumi mengajarkan manusia melalui perantaraan pena agar manusia itu berdoa kepadanya untuk ditunjuki jalan yang lurus. Simple, sederhana. Analogi bagi orang yang menggunakan akal sehat. Jadi ketika kemudian kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, dua golongan ini yang harus kita hindari. Apa itu? Maghdubi dan dalin, waladhalin. Orang yang dimurkai dan juga orang yang disesatkan.
Siapa yang dimurkai ini? Yang dimurkai ini adalah Yahudi. Siapa yang sesat ini? Yang sesat ini adalah Nasrani. Kenapa mereka dimurkai? Seperti yang saya jelaskan tadi. Mereka dimurkai karena janji-janji Allah kepada mereka itu dilanggar semua. Ajaran yang datang kepada mereka beruntun nabi, beruntun kitab suci, ditolak semua, dilanggar semua perjanjian-perjanjian itu. Allah murka kepada mereka. Nah, yang disesatkan itu adalah mereka yang menyesatkan diri, yang menzalimi diri mereka. Kenapa? Karena mereka menjadikan orang-orang alim ulama di antara mereka, rabi-rabi mereka, orang-orang taat di antara mereka menjadi selain daripada Allah. Isra, Yesus, itu mereka lakukan itu semua. Inilah yang disebut orang-orang yang dimurkai dan orang yang disesatkan. Sudah jelas-jelas bahwa Yesus itu manusia. Tapi dituhankan. Itu artinya sesat. Dia sesat. Sudah tahu bahwa Tuhan itu cuma satu. Tapi disembah juga Tuhan yang lain, sembahan yang lain. Maka mereka sesat. Jadi apa yang kemudian diterangkan oleh Al-Quran, itu tidak pernah keliru. Dan pasti penuh makna di dalamnya. Sebenarnya kalau Nabi itu adalah manusia biasa. Cuman dipercayakan Tuhan untuk menerima firman-Nya dan menyampaikan kepada kaumnya. Jadi apapun yang disampaikan oleh nabi-nabi itu, karena itu berasal dari Allah, makanya kita percaya dia jalan, tapi bukan memberikan keselamatan. Hanya Yesus yang dapat memberikan keselamatan. Kalau dia adalah manusia biasa, tidak bisa menyelamatkan, tapi memberikan jalan keselamatan untuk mengenang atau mengenal kebenaran itu, baru itu jabatan Nabi itu. Dan mereka nabi-nabi menerima wahyu dari Tuhan, menerima penglihatan, menerima mimpi-mimpi. Jadi Nabi, raja-raja, soalnya kami ada nabi, ada raja, ya seperti Raja Daud, Raja Salomo gitu. Jadi enggak semua nabi. Jadi kalau porsi nabi, ya nabi. Kalau porsi dia raja, raja. Jadi inilah diberikan Tuhan firman kepada mereka dan mereka memberikan kepada umat-umatnya. Kira-kira gitu. Raja, Nabi, dan Rasul, banyak Yesus yang memberi jalan keselamatan. Silakan Bang Juma. Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai Nabi, ya kita harus melepaskan kemudian dogma atau doktrin. Tapi kita kembalikan kepada Nabi tersebut, apa yang menjadi ajaran sang Nabi kepada kaumnya. Umat Islam yang ada di Indonesia harus melepaskan doktrin dan dogmanya dulu terkait dengan keimanannya bahwa Allah itu adalah Tuhan satu-satunya, lalu kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Melepaskan itu semua, mengembalikan kepada iman itu kepada apa yang dilontarkan oleh sang pembawa ajaran. Jangan karena kita ini lahir dari Islam, kemudian kita gagah-gagahan, oh Muhammad SAW itu adalah Nabi, dia adalah Rasul, dia adalah jalan, petunjuk jalan kepada Allah. Tapi kita kembalikan kepada kaidah yang sesungguhnya. Nah, ternyata di dalam ajaran agama Islam, memang baginda Rasulullah Muhammad SAW mengatakan itu. Wa anna hadha siratul mustaqim fattabi'u wa la tattabi'u, dan seterusnya. Dan bahwa Allah ya memerintahkan, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Ini yang harus kemudian dilakoni oleh umat Islam di dalam beriman. Nah, sehingga ketika umat Islam itu mengatakan kami mengikuti jalan yang lurus, ya apa jalan orang yang lurus itu? Jalan yang lurus itu adalah ketika mendengarkan dan mengikuti seruan, ya ayyuhalladzina amanu atiullah, taatlah kepada Allah.
Nah, taat kepada Allah artinya perintah-perintah Allah. Apa yang diperintahkan Allah itu yang kita taati. Wa atiur rasul. Apa yang diperintahkan oleh Rasul itu yang kita taatin. Nah, itu versi Islam itu gitu. Jadi orang yang duduk di atas jalan yang lurus adalah mereka yang mentaati Tuhannya Rasul dan kemudian mentaati Allah untuk ikut kepada perintah Rasulnya. Nah, kemudian ketika umat Islam itu duduk pada perkara yang benar, Rasulullah Muhammad SAW itu menggariskan, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Maka beliaulah yang harus diikuti ketika kita cinta terhadap pencipta langit dan bumi ini. Maka pencipta langit dan bumi juga akan mencintai, mengasihi kita. Wujud kasihnya kemudian adalah wa yaghfir lakum. Dosa-dosa kita itu diampuni. Makanya keselamatan itu jelas di dalam ajaran agama Islam. Karena dengan mengikuti jalan yang lurus, maka Allah pencipta langit dan bumi akan mencintai umat Islam, dan karena kecintaannya, dosa-dosanya dihapuskan. Dan karena dia tidak punya dosa, maka kembalinya kepada jannah, surga. Nah, jadi kesimpulan saya, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu mengajarkan, fattabi'uni, ikutilah saya. Rasul Muhammad SAW itu menjadi Islam, kami menjadi Islam. Rasulullah Muhammad SAW itu mengajarkan tauhid, kami menjadi tauhid. Rasulullah Muhammad SAW itu mengajarkan syariat, kami menjadi umat bersyariat. Nah, itu yang dikatakan mengikuti. Nah, pertanyaan saya, Bang Handi, kepada Bang Handi, apakah teman kita ini mengikuti instruksi Yesus sebagai utusan? Coba diuji, benar enggak? Silakan Bang Handi, makasih. Silakan Bro Antoni, apakah Yesus menunjukkan jalan yang lurus dan apakah Kristen mengikuti amanah atau pengajaran Yesus itu? Silakan Bro Antoni. Kopi. Kalau Yesus sudah jelas nyata bahwa dia adalah yang hidup pada zaman akhir. Karena di sini di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 sampai 3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi Yesus Kristus pada zaman akhir, karena pada zaman dahulu sebelum perjanjian baru banyak orang yang tidak mengerti dan tidak menuruti perintah-perintah yang difirmankan oleh Tuhan melalui nabi-nabi. Dan paham orang Kristen bukan hanya satu nabi yang dipercaya, semua nabi yang membawakan firman Allah. Nah, setelah itu datang Yesus memberikan perintah. Langsung dia mengatakan, aku berasal dari atas, engkau berasal dari bawah. Jadi memang dunia tidak akan menerima Yesus dan tidak mengerti tentang Yesus, mengenai Allah, mengenai Tuhan. Ya. Jadi karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Tidak bisa, harus melalui perantaraannya Yesus Kristus. Makanya dia firman menjadi manusia, hidup bersama dengan manusia. Dan dia merasakan perasaan manusia. Oleh sebab itu, di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, oleh sebab itu orang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Karena Tuhan Allah tidak mau manusia itu mati begitu saja, karena upah dosa adalah mati.
adalah maut. Jadi apabila semua orang mati, ya istilahnya kemuliaan Allah itu tidak ada artinya. Karena Allah mempunyai ciptaan karya. Salah satu yang paling tinggi karya Allah adalah manusia itu. Karena Tuhan sudah mengatakan di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Baiklah kita menciptakan manusia itu serupa gambar dan rupa kita. Jadi apabila kita melakukan dosa berarti mengkhianati Tuhan. Apabila kita berdosa berarti kita mengingkari gambar, merusak gambar ilahi itu, Allah itu. Oleh sebab itu, Tuhan sudah katakan, barang siapa berdosa adalah akan mati. Tetapi tidak mau Tuhan Allah manusia itu mati begitu saja, makanya dia rela berkorban, dia rela menjadi manusia. Bahkan dia merendahkan diri melebihi hamba dan di bawah malaikat-malaikat. Seperti tertulis di dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sebagai Allah sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11 terakhir, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi oleh karena manusia ya tidak udah datang nabi-nabi mengarahkan, memperkenalkan Allah dan mengabarkan kabar baik, tapi banyak orang tidak mengikuti dan tidak mau menerimanya. Makanya datang Yesus ke dunia ini langsung praktik di lapangan, mengajak murid-muridnya 12 murid, yaitu disebut rasul. Jadi rasul itu artinya panggilan. Jadi mereka dipanggil untuk mengabarkan Injil ke seluruh bumi. Jadi barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih. Ya, kita berdialog aja, Bang. Jadi kalau Anda mau menyikapi Quran, silakan. Saya juga harus mengedukasi umat Islam untuk memahami ini. Jadi gini, berbicara mengenai jalan yang lurus, ya, jalan yang ditunjukkan kemudian, di mana para nabi itu membawa jalan masing-masing, di mana jalan itu bermuara pada satu titik, yaitu menyembah hanya kepada pencipta langit dan bumi. Nah, ada yang lucu di sini. Kalau kami umat Islam itu, jalan lurusnya adalah mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Itu jalan lurusnya. Dan Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan. Kalau kita melihat secara telaah akal sehat, kita melihat misalnya di dalam kitab saudara. Ini kalau akal ya, bukan iman. Bagaimana kemudian ketika Jibril datang kepada Zakaria. Zakaria ini memiliki istri Elizabeth. Juga adalah keturunan Harun. Lalu kemudian Elizabeth ini sudah wanita tua. Tua sekali. Jadi menurut hitungan akal sehat, menurut hitungan kedokteran, tak mungkin kemudian Elizabeth ini bisa hamil. Meski dibuahi oleh anak muda tangguh sekalipun. Karena dia sudah mandul. Dia sudah mandul. Gak bisa lagi dia hamil. Karena
Alat untuk memproduksi kehamilan itu sudah nggak bisa bekerja. Pabriknya udah rusak. Zakaria pun berdoa. Ini kami udah menikah lama, tapi kok nggak bisa punya anak gitu loh. Apa yang dikatakan kemudian oleh malaikat yang datang kepadanya? Malaikat Jibril. Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Apa keistimewaannya Yesus dibanding kelahiran Yohanes Pembaptis ini? Gak ada. Kalau Maria hamil, masih muda. Elisabeth sudah mandul, dah tua dia, menopause. Dia bisa melahirkan sosok manusia yang penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Coba. Luar biasa bukan? Belum lagi data yang ada di dalam kitab Anda mengatakan bahwasanya semua manusia yang dilahirkan dari seorang perempuan tidak ada yang lebih besar dibandingkan Yohanes. Yohanes masih di atas kedudukannya. Muncul pernyataan dari teman Kristen. Oh, tidak. Yesus itu luar biasa. Apa luar biasanya? Dia mampu membangkitkan orang mati. Tunggu dulu. Tunggu dulu kalau hanya karena itu. Kenapa? Karena Paulus juga jauh lebih hebat dari itu. Bahkan Petrus jauh lebih hebat. Kenapa? Dari hal pembangkitan orang mati, Petrus dan Paulus jauh lebih hebat. Kenapa? Kalau Yesus, Pak, berdoa dulu kepada Tuhannya untuk kemudian membangkitkan Lazarus. Tapi kalau Petrus dan Paulus tanpa berdoa, dia langsung menghidupkan orang mati. Baca di Kisah Para Rasul 9 nomor 40. Jadi kalau tentang kelahirannya dia dikala oleh Yohanes Pembaptis, tentang kemudian dia membangkitkan orang mati, dia dikala oleh Paulus. Nah, yang saya curigai kemudian adalah jalan bengkoknya itu berada di sini. Kemungkinan yang teman-teman panggil dengan sebutan Yesus itu adalah Paulus itu sendiri. Kenapa? Kita lihat dalam Galatia 1 nomor 8. Roma 8 nomor 3. Taurat itu dibawa oleh Tuhan untuk menghakimi manusia di dalam daging. Sebab apa yang tidak mungkin dalam Taurat, karena tak berdaya oleh karena daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Ia menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Kata Paulus, Allah mengutus orang yang membawakan hukum Taurat, perjanjian lama. Paulus juga mengutus orang yang tidak membawakan Injil, perjanjian baru. Coba, ada dua yang mengutuk di sini. Allah mengutuk yang tidak membawa hukum Taurat, Paulus nggak mau kalah. Paulus mengutuk orang yang tidak membawa perjanjian baru. Galatia 1 nomor 8. Bersaing kan dia di situ. Perjanjian lama adalah hukum Tuhan, perjanjian baru adalah hukum Paulus. Lalu kemudian ada orang Kristen mengatakan, bahwa hidup di bawah hukum Taurat itu sangatlah berat. Tidak ada satupun manusia yang bisa hidup di bawah hukum Taurat. Karena itulah Yesus merubahnya menjadi hidup di bawah hukum kasih. Padahal Yesus tidak pernah membawa hukum kasih. Yang nyata di bawah Yesus adalah hukum Taurat. Karena mulut Yesus sendiri yang mengatakan di dalam Matius 23 nomor 9, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Jangan pula kau sebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Tetapi apa yang kita lihat? Hanya satu-satunya Bapa, kata Yesus. Tapi 1 Korintus 4 nomor 15, ada yang mengaku Bapa. Siapa dia? Paulus, Pak. Ini yang saya katakan, apakah ini jalan lurus ini? Dari sini aja sudah kita bisa tahu. Jalannya Yesus itu sudah dibengkokkan. Dia dibengkokkan, terlalu jauh dia dibengkokkan. Tadinya hanya menyembah kepada Allah, jangan ada ilah lain. Kemudian hukum Taurat itu ada hukum yang dibawa oleh Bapa, oleh Allah. Kemudian ada hukum baru. Terkutuklah dia yang tidak mendengarkan Injil yang kami bawa. Galatia 1 nomor 8. Hebat kan?
Kalau Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 27 nomor 12, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Paulus tak mau kalah. Terkutuklah orang yang mengikuti Injil yang lain daripada Injil yang kami bawa. Persaingan ketat antara Tuhannya Yahudi dan yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 8 nomor 44, iblislah bapakmu. Jadi bapaknya orang Yahudi bersaing ketat dengan bapaknya orang Kristen. Mohon maaf kata ini, karena materi kita adalah jalan yang lurus. Ada yang bengkok jalannya, sehingga Yesus mengatakan, waspadalah kepada orang Saduki, orang Farisi, ahli kitab. Kenapa harus waspada? Karena di situ ada pembengkokan jalan Tuhan. Membengkokkan jalan Tuhan kepada penyembahan terhadap anak manusia. Makanya saya katakan, saya curiga yang dimaksud Yesus ini adalah Paulus sendiri. Galatia 1 nomor 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kamu, sekalipun Injil berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi kalau hari ini orang mengajarkan Taurat yang murni, dikatakan terkutuk oleh Paulus. Harus melalui Injilnya dia. Itu satu poin. Bahwasanya Tuhannya orang Yahudi menginginkan hukum Taurat itu berlaku selama-lamanya. Tapi ada oknum yang kemudian mengatakan hukum Taurat itu adalah kutuk kalau diterima tidak menjalankan Injil yang dibawa oleh Paulus. Galatia 1 nomor 8. Demikian untuk sementara. Silakan. Silakan Bro Antoni, habis ini ke Om Bob. Silakan. Bro Antoni. Mute dia. Om Bob, ada tanggapan? Kalau silakan Bro Antoni dulu. Silakan. Bro Antoni. Ya, silakan. Kita baca dulu 1 Korintus 3 ayat 19. Jadi awalnya tadi harus berpikir secara rasional dari manusia. Jadi ini kata Tuhan ini melalui firman-Nya, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Jadi banyak orang yang menyalahgunakan firman Allah ini. Banyak yang salah mengerti tentang firman Allah ini. Makanya orang-orang Kristen berdoa dulu kalau mau membaca firman Allah dan meminta Rohul Kudus supaya dapat mengerti akan firman Allah ini. Jadi firman Allah ini kadang-kadang tidak mengerti akan manusia. Bukan seperti membaca koran, membaca majalah-majalah dan lain-lain. Ada berupa perumpamaan, ada berupa letterlet dan lain-lain sebagainya. Jadi kita harus mengerti. Jadi memang seperti yang dikatakan tadi bahwa Zakaria dan Elizabeth tidak mungkin karena udah mati haid. Tapi nggak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Ya, nggak ada yang mustahil. Apa saja bisa, yang tidak ada menjadi ada. Inilah kepercayaan orang Kristen. Jadi apalagi firman-Nya menjadi manusia, apa enggak kita percayai? Bisa aja, ya. Namanya Tuhan bisa aja mau kata-katanya, mau apanya, mau kata sendiri, jadi matahari, jadi mustahil, enggak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Jadi kalau saudara-saudara bantah firman Allah menjadi manusia, itu hak masing-masing. Tapi kepercayaan orang Kristen bahwa firman-Nya menjadi manusia bisa-bisa aja. Seperti yang digambarkan tadi, Elizabeth sudah mati haid, tapi kok bisa mendapat anak? Ya, karena nggak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Menghidupkan orang mati bisa, menjadikan yang nggak ada menjadi ada. Taruhlah kalau manusia ya, yang sudah ada bisa dirubah menjadi ada. Seperti mobil itu bahan-bahannya entah dari besi, dari apa, yang sudah ada menjadi dirubah menjadi ada, menjadi berubah bentuk. Tapi kalau Tuhan yang tidak ada menjadi ada, apalagi ini
Yesus rohnya ditiupkan kepada Bunda Maria, bisa menjadi daging, ya. Bahkan seperti Hawa diciptakan dari tulang rusuk sendiri. Pada waktu itu Adam tidur, diambil tulang rusuknya salah satu, dijadikan menjadi perempuan pendamping dia hidup. Jadi diambil dari tengah-tengah. Jadi perempuan itu bukan tulang dari atas, dari kepala, bukan diambil dari kaki, bukan. Dia ngambil dari tengah-tengah supaya apa? Istri itu adalah pendamping suami. Jadi ada maksud tertentu kalau Tuhan menjadikan segala sesuatunya, ada tujuannya. Jadi oleh sebab itu kami orang Kristen mempercayai bahwa Yesus itu berasal dari Allah dan itu adalah firman Allah menjadi manusia, dan inilah yang kami ikuti. Dan pada umumnya kalau dikatakan menyembah itu karena ada wujudnya. Tapi kalau Allah itu adalah roh. Kami tidak di sebelah mana namanya roh, tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Jadi mau sebelah mana kami menyembah dia, memuji dia, memuliakan dia, tidak masalah. Yang penting hati kita bersih dan tulus, ikhlas dan merendahkan hati. Nah, oleh sebab itu barang siapa yang merendahkan hati akan dia mendapat cerahan dari Tuhan. Jadi benar yang dikatakan itu, tidak ada yang tidak mustahil di hadapan Tuhan. Elizabeth yang sudah mati haid bisa mempunyai anak. Nah, kalau dia diambil dari biologinya, dia nggak akan ada kesuburan di dalam rahimnya lagi karena udah mati haid. Bahkan si suaminya juga sudah tua. Nah, oleh sebab itu kita sebagai umat Allah, kita saling percaya kepada Tuhan. Apa yang diciptakannya, apa yang diturunkan, apa yang keluar dari Allah. Yesus keluar dari Allah. Kita percayai, jangan kita bantah. Kalau kita membantah itu berarti membantah rencana-rencana Tuhan. Terima kasih. Oke, Lanjut. Bang Andi. Ya, lanjut aja lah. Oke. Baik. Jadi gini, kawan. Kita lagi membahas tentang jalan lurus. Kalau saudara tadi mengatakan bahwasanya Elizabeth hamil, tidak ada yang mustahil. Maka Anda juga harus mengakui dengan jujur, Maria hamil juga tidak ada yang mustahil. Yang mustahil itu Tuhan dilahirkan manusia. Agar supaya jalannya lurus dan tidak mustahil, yang dilahirkan ini manusia, bukan Tuhan. Karena bukan Tuhan, jangan disembah. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, dia lahir mujizat, dia anak laki-laki yang suci. Kalau Elizabeth melahirkan Yohanes dengan mujizat yang sangat luar biasa dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan menurut saudara, ini juga berlaku bagi Maria. Maria masih muda. Wajar kalau dia hamil. Kalau Anda berbicara mengenai mujizat, Allah tidak ada kesusahan baginya menciptakan sperma laki-laki ke dalam rahim Maria. Hamil dia, dibuahi. Tapi yang lucu, kalau Elizabeth, Tuhan mau menciptakan sperma masuk ke dalam rahimnya. Mandul dia. Kayak mana mau menghamil? Tapi karena murni itu adalah mujizat pekerjaan pencipta langit dan bumi, maka itulah yang tercipta, itulah yang terjadi. Kekeliruan kemudian ketika yang lahir secara mukjizat itu dianggap sebagai Tuhan. Kenapa ada yang membengkokkan jalan lurus itu? Mari kita buktikan dari pernyataan saudara bahwa jalan lurus itu sudah dibengkokkan. Data yang Anda ambil tadi, Ibrani 1. Itu bukti akurat. Ada yang membengkokkan. Setelah zaman dahulu, Tuhan berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita melalui perantaraan para nabi. Maka pada akhir zaman, ia berbicara kepada kita melalui perantaraan anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh dia. Pertanyaannya, anaknya yang dimaksud di sini siapa? Lukas? Markus?
Yohanes, Matius, Paulus. Hanya ada 2. Kalau bukan Yesus, Paulus in the gang. Kenapa? Karena kalian menjadi Kristen dari perkataan-perkataan orang-orang ini. Pada akhir zaman ia telah berbicara kepada kita melalui perantaraan anaknya. Kalau anak yang Anda maksud itu adalah Yesus, maka Yesuslah yang punya kewajiban untuk berfirman, sehingga firman-Nya itu dibukukan menjadi sebuah kitab. Pertanyaannya, mana kitab yang berasal dari mulut Yesus? Ada? Ada gitu firman yang berasal dari mulut Yesus yang dibukukan? Layaknya Al-Quran yang dibukukan melalui mulut Rasulullah Muhammad SAW oleh puluhan, oleh ratusan manusia, membukukan ucapan dari mulutnya, ada gitu? Yang benar, Allah berbicara melalui perantaraan anaknya. Kalau dikatakan anaknya yang bersumber daripada mulutnya, itu, mohon maaf saya harus katakan, ini lebih pantas kepada baginda. Kenapa? Allah berbicara melalui perantaraan utusannya, Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga 100% Al-Quran tidak ada perkataan sahabat, tidak ada perkataan ibunya, tidak ada perkataan gubernur, tidak ada perkataan siapa dan siapa. Semua murni kalimat dari Allah yang ditaruh di mulutnya lalu kemudian dihafalkan dan dibukukan. Itu lebih pantas. Coba tengok kitab Anda, Depolius yang mulia. Apakah itu perbicaraan Allah melalui perantaraan Yesus, anaknya? Tidak. Berarti kitab Lukas itu bukan perkataan Tuhan. Inilah yang saya katakan, jalan yang lurus. Kenapa? Menurut penyelidikan Markus, atau yang kalian sebut Yohanes, di dalam Yohanes 17:8, ya, di situ dikatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ingat, ingat. Ucapan ini kalau ucapan Yesus, benar-benar ucapan Yesus, firman yang dimaksud oleh Yesus telah dia sampaikan. Berarti tidak ada lagi firman setelah dia terangkat ke langit. Anda setuju itu? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti setelah Yesus kemudian hidup belum mengalami kematian menurut versi Anda, selama dia masih berdakwah kepada Bani Israel belum terangkat ke sorga menurut versi Anda, semua firman yang diterima dari Tuhannya telah dia sampaikan. Berarti tidak ada lagi firman yang datang setelah Yesus terangkat ke langit. Lalu dari mana Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus, dan semua pengarang kitab Anda itu mengambil materi? Bukankah segala firman telah disampaikan oleh Yesus sebelum dia terangkat? Yes. Lalu siapa yang ditemui oleh orang yang mengaku rebah ke tanah mendengarkan suara dari langit? Lalu siapa yang membisikkan penulis kitab Wahyu di dalam Pulau Patmos? Sementara firman sudah semua disampaikan oleh Yesus pada muridnya. Inilah yang saya katakan, ajaran Yesus itu dibelokkan. Itu dibelokkan. Harusnya berlaku seperti Al-Quran. Al-Quran disampaikan oleh sang pembawa wahyu, dihafalkan oleh muridnya, dituliskan oleh muridnya, didaras, diteliti, disensor oleh pembawa wahyu. Makanya Rasulullah siang malam itu mengumpulkan para penghafal, dia mendaras, beliau meluruskan kalau ada yang keliru. Dia mengucapkan yang benar. Misalnya seperti ini. Iqra bismi rabbikal ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana. Rasulullah harus menegur. Kenapa? Antum salah, antum keliru. Yang benar, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Itu baru dikatakan firman wahyu yang terjaga. Karena dia mengaku bahwa semua wahyu yang datang kepadanya adalah wahyu dari langit. Nah sekarang Yesus juga mengaku begitu. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Bukan dia katakan akan aku sampaikan, tetapi telah aku sampaikan. Sayangnya, murid-murid tempat firman itu disampaikan, dianiaya, dibunuh oleh sang penyesat yang muncul untuk membelokkan ajaran beliau. Makanya dikatakan, waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada ahli kitab, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada orang munafik.
Kepada siapa mereka itu? Orang-orang munafik itu. Siapa orang Farisi itu rupanya? Siapa ahli kitab itu rupanya? Yang harus diwaspadai menurut Yesus. Ternyata mereka lah yang kemudian berpura-pura nantinya menjadi pengikut sehingga mereka disebut sebagai serigala nyemar domba. Itu loh, jalan lurus itu loh yang harus kita cari. Kalau di dalam Al-Quran, ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadai minat Torah dan seterusnya. Itu jalan lurusnya. Seruannya menyembah hanya kepada Allah. Aku ini utusan Allah. Diperintahkan untuk mengajar kalian untuk menyembah kepada Allah. Dan mengakui aku sebagai utusannya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal aku yang engkau utus. Dibengkokkan kemudian yang engkau utus itu juga adalah Tuhan. Berarti salah tadi ketika dikatakan satu-satunya. Harus dirubah. Hidup kekal itu adalah mereka yang mengenal kita. Dua-duanya Tuhan yang benar. Engkau Tuhan Bapa, aku Tuhan Anak. Apakah seperti itu ajaran Yesus? Tidak. Karena itulah kemudian, yuk mari mantapkan akal sehat, bersihkan hati dari doktrin dan dogma, cari jalan yang lurus itu seperti apa. Silakan. Oke. Karena Yesus datang ke dunia ini yaitu firman-Nya. Jadi yang disebut itu firman, Bapa, firman, dan roh. Jadi ketiga-tiganya ini satu. Tidak ada dua Tuhan, tidak ada tiga Tuhan, tidak ada dua Allah, enggak. Allah Bapa, Anak yaitu firman, sebelum dia menjadi manusia masih firman. Setelah dia menjadi manusia disebut Yesus. Nah, di dalam Yesus itu adalah roh Allah. Tertulis di dalam Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku. Jadi dia menjadi manusia dan diutus keluar dari Bapa. Firman itu keluar dari Bapa. Menjadi manusia. Jadi dia menjelaskan, meluruskan orang-orang yang bengkok. Tadinya orang sudah banyak menyembah berhala. Sudah banyak percaya-percaya kepada dewa-dewa yang lain. Datang Yesus. Menghancurkan itu semuanya. Mengajarkan yang benar. Mengajarkan keselamatan. Dan akhirnya datang pengampunan dosa dari titik tetesan darahnya. Darah Yesuslah yang menghapuskan segala dosa orang yang mau datang kepadanya. Tetapi barang siapa yang tidak mau kepadanya, dia akan mati dari kehidupannya. Tapi kalau dia datang kepada Yesus, beriman kepadanya, dia akan diselamatkan. Dan firman Allah mengatakan, hai orang-orang yang berbeban berat, datanglah kepadaku, akan kuringankan bebanmu. Jadi ajaran-ajaran Yesus itu di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu ajaran-ajaran Yesus. Jadi jangan dikatakan tidak ada ajaran Yesus. Ada banyak ajaran Yesus itu. Ya, dia ajarkan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya menuliskan. Ya, rasul-rasulnya menuliskan. Bisa, makanya saya katakan tadi, selama 3,5 tahun, murid-muridnya, rasul-rasulnya praktek di lapangan langsung. Menghadapi masalah, menghadapi tantangan, menghadapi kepala-kepala negara, menghadapi raja-raja. Mereka sulit memang mengabarkan Injil ini. Tetapi karena mereka sudah mau mati, tinggalkan istrimu, tinggalkan anakmu, tinggalkan saudaramu, ikut bersama saya mengabarkan Injil. Nah, inilah perjuangan-perjuangan itu. Makanya memang kadang-kadang manusia salah paham di kata-kata ini. Ya, memang sebagai kita manusia memang harus kita menyayangi keluarga kita juga. Tapi artinya di situ jangan lebih utama memperjuangkan
keluarga daripada memperjuangkan kebenaran. Jadi harus di dalam kehidupan kita itu harus kita juga bersaksi. Kita juga mengabarkan Injil supaya seimbang. Ya, bisa 50-50. Ya, bisa kita mencari nafkah kita, tapi di samping itu bisa kita mengabarkan Injil. Nah itu. Jadi inilah jalan yang lurus itu supaya orang mengenal Allah. Mengenal Allah. Jadi setelah dia selesai misi dan visinya di dunia ini, baru dia disalibkan. Kita tahu bahwa orang Yahudi itu fanatik. Fanatik. Jangankan ya dia menyebut Tuhan, menamakan juga aku anak Tuhan sudah dimusuhin orang. Jadi permusuhan karena Yesus mengatakan aku berasal dari sorga. Karena berasal dari sorga itu pada umumnya orang tidak mengerti. Ya, coba kalau misalnya bahasa Allah langsung ke dunia ini nggak mungkin orang mengerti. Nah, salah satu contoh, misalnya semut. Ya, kita berkata-kata kepada semut, apa mengerti semut itu? Tidak. Makanya istilahnya kita harus menyerupai semut dulu. Baru kita berbahasa semut. Kira-kira gitu. Perumpamaan Yesus itu. Datang firman-Nya itu menjadi manusia supaya manusia mengerti bahasa. Ya, walaupun bahasa daerah serumpun di daerah timur tengah sana. Jadi itulah yang diterjemahkan kepada bahasa-bahasa lain. Nah, kedatangan Yesus itu untuk membenarkan, meluruskan, mengabarkan kebenaran kepada manusia supaya jangan salah kaprah, jangan salah menebak, jangan salah mengetahui tentang Allah. Jadi semua lengkap di dalam Alkitab ini, semua dituliskan, baik yang tidak benar, baik yang benar dituliskan supaya yang benar, yang tidak benar itu sebagai contoh kegagalan-kegagalan orang yang mengikuti menurut kehendaknya sendiri. Jadi kalau dia sudah diberikan contoh seperti Sodom dan Gomora, ya, kota Sodom dan Gomora, ketika mereka melakukan kehendaknya, bukan hanya lagi laki-laki dengan perempuan, ya, melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, bahkan mereka melakukan perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Akhirnya Tuhan tidak tenang dan tidak senang melihat sifat seperti itu. Tapi ada salah satu keluarga yang taat kepada Tuhan sehingga Tuhan mengutus malaikatnya 2 orang. Malaikat itu ke sana dan disuruh ya keluar dari kota ini, kota ini akan dibakar. Tetapi apa waktu masuk malaikat itu ke rumahnya si Lot, apa kata masyarakat? Siapa tamumu itu? Biar kami pakai. Kata si Lot, jangan, itu tamu saya. Kalau bisa anak saya lah kalian kerjain. Tidak, harus tamumu itu. Nah, sehingga di situ tambah murka Tuhan. Sehingga disuruh keluarganya keluar dari situ dan mengatakan jangan menoleh ke belakang. Tetapi istri Lot menoleh ke belakang. Itu menjadi patung sirah garam, ya, patung garam karena dia menoleh ke belakang kota Sodom dan Gomora itu. Nah, itulah kepada kita sekarang ini juga. Kita harus apa? Melakukan yang benar, jangan melanggar hukum apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita, seperti yang sudah diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Langsung Tuhan memberikan hukum Taurat itu kepada kita. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan lain-lain, dan lain-lain. Jangan menyembah berhala, jangan membuat patung bagiku. Itu Tuhan ajarkan itu kepada kita, supaya kita melakukannya. Kalau kita melakukannya itu berarti kita benar menyembah Allah, memuji Allah, menuruti perintah Allah. Kita akan selamat. Negara kita ini akan baik apabila itu dilakukan. Tetapi kalau ada pencuri, ada penista, ada zina, ada apa,
nanti datang murka Tuhan. Ya, yakinlah seperti daerah-daerah lain yang datang tsunami, yang datang gempa bumi dan lain-lain, banjir segala macam. Itu murka Tuhan. Nah, oleh sebab itu sebelum terjadi itu kita lakukanlah yang baik dan menurutilah kita perintah Tuhan supaya kita selamat. Terima kasih. Oke, baik. Jadi pernyataan saudara Antoni yang terakhir ini sangat menarik ya. Negara kita ini akan hancur kalau ada pesina, ada pencuri, ada perampok, dan seterusnya. Untung saja, Pak, bukan konsep perjanjian lama perjanjian baru yang menjadi asas negara ini. Untung saja negara kita ini tidak memberlakukan surah-surah Paulus sebagai asas. Bahaya kalau itu yang digunakan. Kenapa? Karena dikatakan di dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuan dan ketetapan dan aturan yang ada di dalamnya. Tentang zina aturannya aturan Taurat. Tentang pencuri dan perampok aturannya aturan Taurat. Dan itu semua sudah dibatalkan. Untung saja tidak berlaku di Indonesia kitab Anda itu. Kemudian, ketika saudara mengatakan laki-laki nyerobot laki-laki, perempuan nyerobot perempuan adalah satu kemungkaran yang dipertontonkan di dalam Bible, bagaimana Sodom dan Gomorrah kemudian diceritakan sampai saking hebatnya kedahsyatan kemaksiatan itu, ada orang yang rela anak perempuannya diperkosa daripada tamu laki-lakinya diperkosa sama laki-laki. Subhanallah. Ini penggambaran yang sangat-sangat luar biasa, Pak. Laki sama laki, perempuan sama perempuan itu nggak boleh. Tapi apakah pernah Bapak itu berpikir, apakah Bapak itu pernah merenung, kalau Tuhan laki-laki dengan laki-laki nggak boleh, perempuan dengan perempuan nggak boleh, maka apakah boleh manusia dengan manusia saling sembah satu sama lain? Nggak boleh, Pak. Dalam hal syahwat saja itu dilaknat oleh Allah, apalagi tentang penyembahan. Makanya di dalam Islam itu orang-orang kafir itu kekal di neraka. Kenapa? Mereka menyembah sesamanya manusia. Makanya di awal saya tadi mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa mereka yang zalim ini? Siapa mereka yang sesat ini? Mereka yang sesat itu, yang zalim itu sudah tahu anak Maria melahirkan anak manusia, masih toh dianggap Tuhan. Dengan judul Yesus adalah firman, Yesus adalah Roh Allah. Kalau Bapak sedikit aja menggunakan akal sehat, Pak. Kejadian 6 nomor 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Berarti roh Allah tinggal di dalam tubuh manusia. Jadi bukan hanya Yesus, Pak. Semua manusia itu di dalam dirinya adalah roh Allah. Jadi tidak ada alasan manusia Anda tuhankan karena pada dirinya ada roh Allah. Ternyata semua manusia memiliki roh Allah. Dalil demi dalil dalam kitab Anda itu banyak sekali yang mengatakan hal itu. Ya. Misalnya, di dalam Bilangan 11 nomor 29, tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Lalu kemudian, ya, Bilangan 27 nomor 16. Biarlah Tuhan Eloh dari roh segala makhluk. Berarti segala makhluk itu rohnya itu adalah roh Tuhan. Ya. Itulah yang perlu saudara pahami dengan baik. Sedikit aja Anda akan bisa meninggalkan jalan yang bengkok itu. Karena jalan bengkok itu menyesatkan orang dan kekal di neraka. Hakim-Hakim 3 nomor 10. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusan dan Risaitan, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusa Risaitan. Ya. Hakim-Hakim 6 nomor 34. Pada waktu itu, roh Tuhan menguasai Gideon. Jadi tidak ada alasan menuhankan anak Maria
yang tidak tahu apa-apa dari dirinya sendiri, yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, karena hanya alasan dia adalah roh Tuhan. Lalu kekuatan apa yang kemudian menjadikan dia ini menjadi Tuhan? Padahal tadi, Yohanes lebih hebat daripada dia. Paulus dan Petrus lebih hebat dalam hal menghidupkan orang mati. Dari proses kelahiran, Yohanes lebih hebat. Bahkan dikatakan di dalam Matius 11 nomor 11, Pak, di dunia ini tidak ada orang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis lebih besar dari semua orang yang pernah dilahirkan. Yesus orang, Pak. Bahkan kalau Anda tidak mengaku Yesus itu adalah orang, Anda dianggap sebagai antikristus. 1 Yohanes 2 nomor 7. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi ketika Anda mengatakan, darahnya Yesus yang membuat dia menjadi Tuhan. Pak, di dalam Keluaran 29 nomor 14, tai sapi juga itu menebus dosa manusia. Gugur, Pak. Ya, jadi jalan lurus itu adalah menyembah Tuhannya Yesus. Kalau Anda mengatakan, oh Yesus itu Tuhan, tapi karena dia ingin menyelamatkan manusia, maka dia menjadi manusia. Saya tidak habis pikir kalau Tuhan ingin menyelamatkan monyet, maka Tuhan harus menjadi, aduh Bapak ini. Jadi kembalilah kepada jalan yang lurus itu. Akulah jalan, akulah keselamatan, akulah kebenaran, akulah hidup. Apakah sampai di situ? Tidak. Yesus tambahkan pernyataannya, tidak ada yang sampai kepada Bapa. Oh, ternyata finalnya di Bapa, bukan di Yesus. Berarti Yesus ini hanya jalan menuju kepada Bapa. Berarti ending terakhir itu adalah Bapa. Berarti yang harus dikasihi lebih dari atas segala-galanya adalah Bapa. Untuk mengasihi Bapa harus mentaati segala perintah-perintahnya. Nah, apakah Kristen masih mentaati perintah-perintahnya? Tidak lagi. Kenapa? Karena sudah diseret, sudah dibengkokkan oleh yang namanya Bapak yang diceritakan di dalam Yohanes 8 nomor 44. Ada Bapak lain yang menyeret mereka untuk meninggalkan Bapak yang benar. Bapak yang benar mengatakan, terkutuk orang yang tidak melakukan perintahku dengan praktek. Ulangan 27 nomor 26. Ulangan 11 nomor 1 dikatakan bahwa jika engkau tetap setia menjalankan aturanku, perintahku, ketetapanku, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi sang Bapak yang ini, itu sudah ditepis. Yang sekarang diikuti adalah Bapak yang satu. Bapak yang satu ini mengatakan jika mulutmu berkata bahwa Yesus anak Maria itu adalah Tuhan, engkau akan diselamatkan. Bapak yang satunya mengatakan jikalau engkau setia menjalankan perintahku, aturanku, maka engkau akan memperoleh hidup. Jadi sekarang Kristen ini mengikuti Bapak yang mana? Karena ada dua Bapak di sini. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Atas keinginan Bapak yang mana Kristen menyembah anak Maria? Bapak yang di surga atau Bapak yang di Antioquia? Pikir itu, Pak. Kita harus pikir keselamatan itu. Jangan hanya membahas semut. Ada umpama semut. Kenapa bawa semut di sini? Cobalah, pikirkan keselamatan, pikirkan masa depan. Anak-anak mau dibawa kemana mereka kalau kita ajarkan ajaran yang dibengkokkan? Islam itu, Pak, ihdinas siratal mustaqim, jalan lurusnya adalah mendudukkan Yesus anak Maria itu sebagai Tuhan. Itu finalnya. Kata Yesus, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui itu. Kami mengikuti jalannya. Apa itu? Mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Selesai. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kami yakini itu, kami aminkan dan kami imani. Kami jadikan jalannya dia sebagai jalan menuju kepada pencipta langit dan bumi. Apa itu? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku yang engkau utus. Islam lulus. 100% Islam lulus di situ. Tapi coba kita uji kelayakan terhadap iman Anda. Anda mengatakan, oh Tuhan kami itu juga satu. Dari mana ke mana Bapak ingin mengatakan Tuhan Anda satu? Apa dasarnya? Faktanya di lapangan 3. Ada yang bernama Bapak, bertanduk 7, bermata 7. Ada juga yang bernama Yesus, anak manusia.
ada lagi yang berupa merpati. Tapi ada yang lebih gokil. Bapak yang ada di Antioquia. Yang diam-diam kemudian menyeret anak manusia, mengajarkan manusia untuk meninggalkan perintah Tuhan di dalam Taurat. Siapa dia? Ya, pikir aja sendiri, Pak. Siapa yang mengajarkan untuk menyembah anak Maria? Siapa yang mengajarkan dan mengatakan bahwa dia adalah Tuhan yang datang inkarnasi menjadi manusia? Kalau Anda tadi membawa di awal Yohanes 6 nomor 13, sekali lagi saya katakan, saya curiga, Pak. Jangan-jangan yang Anda maksud itu adalah Paulus. Karena begitu besar kasih Tuhan yang di dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda benar-benar percaya kepada Yesus? Atau percaya kepada Paulus? Kalau Anda percaya kepada Yesus, tentu Anda menjadi praktisi Yudaism. Endingnya di situ. Tapi karena Anda adalah Kristen, berarti Anda percaya kepada Paulus. Anda tidak percaya kepada Yesus. Karena Yesus mengatakan, jikalau engkau percaya kepadaku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 14, nomor 12. Sekarang apakah Anda melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan? Tidak. Lalu pekerjaan mana yang Anda lakukan? Pekerjaan yang diinstruksikan oleh Bapa yang ada di Antioquia. Siapa dia? Paulus. Silakan Anda bantah, Pak. Jalan lurusnya itu jelas kok. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa, tidak ada yang sampai kepada Ilah, Elohim, Yotepave, kalau tidak melalui aku. Berarti Yesus hanya jalan. Apa yang dimaksud dengan jalan? Ajarannya Yesus yang harus diikuti. Apa ajarannya Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Lalu kita bagaimana? Kita yang bukan Bani Israel ini gimana? Sabar, sabar. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengirim seorang penolong lain. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Dengarkanlah dia tentang apa yang dikatakannya. Barang siapa yang tidak mendengarkan Nabi sang penolong itu, maka dia akan dibasmi dari umat kita. Dengarkan dia, Pak. Siapa yang datang sebagai seorang penolong setelah Yesus? Kalau Anda mengatakan Roh Kudus, oh no. Roh Kudus yang Anda maksud itu adalah apa yang kemudian Anda katakan itu yang tertera di dalam tulisan-tulisan para penulis kitab Anda. Ingat di penjabaran saya di awal? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Berarti kitab-kitab kanonik itu bukan firman yang diterima oleh Yesus. Jadi jangan Anda mengatakan Roh Kudus itu adalah yang mengimani, yang menemani kami di setiap saat. Tidak. Kenapa? Karena Roh Kudus itu membimbing kepada semua kebenaran. Kalau saya bertanya kepada Anda tentang ilmu politik, berdasarkan kitab Anda akan nganga. Kenapa Anda nganga? Karena Anda tidak mengetahui ilmu politik berdasarkan Bible Anda. Berarti penolong lain itu bukan yang datang di kitab Anda. Penolong lain itu yang datang di Al-Quran. Apapun yang Anda tanyakan di sana, akan membimbing kepada semua kebenaran.